Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Alia Mega dari kelas A. NIM saya D0225-346. Mungkin langsung saja ke materi yang saya akan bawakan, yaitu fitur-fitur dasar Microsoft Word. Yang pertama ada antarmuka Microsoft Word. Yang pertama ada Workspace. Workspace itu lembar kosong yang kita akan tulis dokumen kita di dalamnya. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu fungsi Workspace. Fungsinya ialah sebagai area utama atau lembar kerja tempat Anda menulis, menyunting, dan menampilkan isi dokumen. Di area ini, kita dapat memasukkan teks, gambar, tabel, dan objek untuk membuat dan memformat dokumen yang siap untuk dicetak. Nah, Workspace ini ya lembar kosong yang belum diisi. Nah, seperti ini. Kemudian yang kedua ada toolbar, yaitu yang di sebelah atas ini, auto save dan toolbar yang off. Fungsinya untuk menjadi perintah atau fungsi umum suatu aplikasi, mempercepat alur kerja pengguna dan memudahkan navigasi. Kemudian yang selanjutnya ada title bar. Title bar itu yang di atas ini, yang dokumen 2 Word. Nah, itu fungsinya untuk menampilkan nama dokumen atau file yang sedang aktif dan untuk kontrol jendela aplikasi, termasuk memindahkan, membesarkan, dan juga memperkecil. Nah, misal kita ingin menyimpan dokumen CTRL-S, kemudian pilih browser. Nah, kemudian di sini otomatis kita akan menuliskan nama dari dokumen yang kita buat. Misal di sini saya namainnya laporan 7. Oke, kita save. Nah, otomatis dia akan berubah jadi laporan 7 sesuai dengan apa yang kita tulis tadi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ada ribbon. Ribbon itu bagian dari file, home, insert, draw, design, layout, reference, mailings, review, view, dan help. Ribbon ini untuk memberikan akses cepat ke berbagai perintah dan alat kerja yang dikelompokkan dalam kategori-kategori yang jelas, sehingga memudahkan pengguna dalam membuat dokumen analisis, data, presentasi secara lebih efisien dan tersusun. Kemudian yang kelima ada window management, yaitu di pojok kanan atas ada close, ada minimize. Di sini close untuk menutup aplikasi ya. Jika kita pencet maka otomatis akan keluar dari aplikasi. Kemudian yang keenam ada status bar dan vertical rows. Nah, status bar itu yang di pojok sini. Nah, page sama words. Di sini masih 0 karena kita belum mengetikkan apa. Misal saya di sini mengetik nama saya. Nah, ini maka otomatis di sini akan terisi 3 words karena fungsinya untuk melihat berapa kata yang telah kita buat di dalam lembar kertas kita. Nah, dan di sini kita ada di lembar pertama dan di sini kita menuliskan 3 kata. Maka otomatis dia akan mengikuti. Selanjutnya ada vertical rows. Di sini di pojok kiri ini fungsinya untuk menjadi garis untuk mengatur margin atas dan bawah serta spasi antar paragraf.
Kemudian ada horizontal rows, yaitu yang di sebelah atas ini. Nah, ini juga fungsinya sebagai penggaris pada Microsoft Word. Bagian atas dokumen berfungsi untuk mengatur margin, identitas paragraf, tab stop, dan label kolom atau tabel presisi. Penggaris ini juga membantu menyelaraskan kolom tabel secara presisi. Misal kita ingin geser nama ini ke sebelah kanan, kita tinggal pencet yang di atas ini dan kita tarik ke kanan. Kalau kita mau ubah ke kiri lagi, kita bisa tarik ke kiri lagi. Kemudian lanjut ke B, yaitu fitur dasar. Yang pertama ada membuat dokumen baru. Ini kita keluar dulu dari file. Nah, di sini kita pencet new, kemudian pencet lembar kosong seperti ini. Dia otomatis akan membuat dokumen baru, jadi masih kosong. Kata-katanya juga belum terisi karena kita membuat dokumen baru. Jadi mungkin seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, menyimpan dokumen seperti yang tadi saya bilang ya. Kita bisa Ctrl S, kemudian pilih browser. Nah, di sini kita tulis nama laporannya, misal laporan 3 docs. Nah, save. Nah, di sini otomatis akan diketahui ya, laporannya namanya adalah laporan ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Yang pertama yaitu di title bar. Ini gunanya title bar ya, agar kita tahu laporan mana yang sedang kita masuki. Kemudian yang selanjutnya ada undo dan rando. Pertama-tama kita tulis dulu kata-kata terserah, contoh saja, misal nama saya kelas NIM. Nah, ini misal undo itu untuk membatalkan tindakan terakhir yang digunakan seperti menghapus teks atau memformat ulang. Misal, di sini kan kita sudah menulis nama saya, kelas, dan NIM. Nah, di sini jika kita undo, yang ini, saya tanda panai, maka otomatis dia akan kembali ke semula atau membatalkan tindakan kita yang terakhir. Jadi namanya akan hilang atau sebelum kita menuliskannya. Nah, kemudian jika kita ingin mengembalikannya lagi, kita tinggal pencet undo, yaitu yang bisa disebutkan. Nah, maka otomatis dia akan muncul kembali. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke C, yaitu format teks. Di sini ada mengubah jenis tulisan ya, atau jenis tulisannya. Misal di sini saya kan sudah menuliskan nama saya, kita tinggal blok. Kemudian di sini kita bisa pilih mana yang kita butuhkan. Misal di sini saya memilih Times New Roman. Nah, kita pencet, nah otomatis dia akan berubah. Kemudian yang kedua ada ukuran font yang 20. Kemudian di sini kita bisa memilih berapa ukuran yang kita butuhkan. Kalau saya butuhkannya 14, dia otomatis akan berubah. Kemudian selanjutnya ada bold, yaitu yang di sebelah kiri, huruf B. Nah, misal nama kelas ini saya ingin ganti jadi bold. Nah, pertama saya blok dulu, kemudian pencet B,
bold. Nah, otomatis dia akan ngebold ya, atau kan tulisannya akan lebih tebal daripada yang lainnya yang tidak di bold. Kemudian ada italic atau garis miring. So, saya ingin ubah nama saya menjadi garis miring tulisannya. Nah, kalau kita blok, kemudian kita pencet yang di tengah ini. Nah, otomatis dia tulisannya akan bergaris miring. Kemudian ada underline. Nah, yang saya blok, underline itu adalah garis bawah. Jadi jika kita ingin memberi garis bawah pada tulisan kita, maka kita boleh pencet ini yang huruf U, otomatis dia akan tergaris bawah. Kemudian selanjutnya ada warna teks. Nah, sini saya akan mengubah kata nama saya menjadi warna merah. Ini kita blok dulu, kemudian kita pencet. Nah, maka dia akan otomatis berubah menjadi warna merah. Misal yang ini, saya ingin ubah warnanya jadi warna biru. Nah, otomatis dia akan berubah menjadi warna biru juga. Nah, kemudian ada buletan, yaitu yang di sini. Bisa kita pencet. Nah, otomatis dia akan ada titik di sini. Kemudian selesai pencet nama saya. Nah, kemudian kita enter, dia akan mengikut terus ke bawah selama kita mengetikkan sesuatu. Nah, seperti itu. Kemudian ada nomor ini. Dia hampir sama dengan bulatan, cuman dia berbentuk angka, bukan bulat. Misal saya ingin memberi angka di sini, saya blok dulu, kemudian pencet yang di samping bulatan ini. Nah, jadi angka. Kemudian dia akan otomatis berubah di depannya menjadi ada angka 1. Kemudian yang terakhir ada penggunaan paragraf. Penggunaan paragraf. Misal di sini saya ingin mengubah nama saya jadi di tengah, kita bisa blok dulu nama saya, kemudian kita pilih yang ini, otomatis dia akan berpindah ke tengah. Atau misal kita ingin geser lagi, jadi kita tinggal pilih ini rata kiri, nah dia akan berpindah lagi ke kiri, dan sebaliknya misal ini kita blok. Nah, kita ingin rata kananin, kita tinggal pencet rata kanan, nah otomatis dia akan di sebelah kanan. Nah, kemudian ada line spacing, yaitu untuk memberi space atau memberi jarak kepada tulisan yang kita tulis. Misal ini, kita blok dulu, kemudian line spacingnya ada di sebelah sini, line space. Kemudian di sini kita bisa pilih berapa aja yang kita butuhkan. Ada 1,0, 1,15, 1,5, 2,0. Dan mungkin di sini saya akan contohkan 1,5. Nah, jaraknya seperti ini. Apabila kita ingin ganti lagi, misal lebih dekat, kita bisa pilih yang 1,0. Nah, ini. Kemudian ada indert dan tab. Ini hampir sama saja ya, kayak yang perataan teks. Kalau kita pencet ini, kita bisa yang ini ke kanan dan yang ini ke kiri. Kemudian mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya yang telah disempatkan untuk menonton video penjelasan tentang fitur-fitur dasar Microsoft Word. Saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari Microsoft Word. Microsoft Word yaitu merupakan aplikasi pengolahan kata yang sangat populer dan banyak digunakan untuk keperluan administrasi, pendidikan,
dan profesional dengan antarmuka yang intuitif dan berbasis Ribbon. Microsoft Word juga menyediakan berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam membuat, mengedit, dan juga menyimpan dan mencetak dokumen. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.